Jadi para rabi itu memang wajib kawin. Makanya kenapa kalau kisah Nabi Muhammad di dalam sirah nabawi dari detik-detik kelahiran sampai detik-detik beliau meninggal dunia itu ada. Tapi coba bayangkan kenapa Yesus itu tiba-tiba menghilang dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Karena Yesus harus melalui fase lahufah, kanopi pengantin, kawin. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan sebuah pembahasan perihal pernikahan Yesus, itu bukanlah suatu bentuk hujatan. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri menyadari dan bahkan mengimani Yesus itu adalah 100% manusia, yang mana dia adalah seorang laki-laki perkasa, ya kan? Yang tentu mempunyai Dari apa mana yang Anda saya tahu kalau dia punyai. perkasa? Nggak pakai obat kuat ya bang, sildenafil citrat nggak pakai ya? Enggak, kalau Dari mana kalau Anda para tahu kalau dia nabi itu perkasa? memang mempunyai kekuatan yang lebih daripada kita, Uni. Oh, oke, menggunakan Bahkan definisi Islam. Oke, good. iya, Oke. bahkan Musa itu menonjok sekali tonjokan Muhammad. Bani apa menonjok orang Mesir kalau nggak salah itu ya. Ya orang mati. Itu kan Ya, ya, langsung meninggoy. mati itu. Karena kekuatan yang begitu besar. Sebetulnya kajiannya sangat 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 luas ya. Cuma karena ini malam itu saja sebagai pengantar. Dan siapapun pendeta yang ingin berdiskusi hak Tuhan dengan saya perihal Yesus kawin, saya sangat sangat senang. Meskipun pembahasan ini sangat membosankan bagi saya, tetapi untuk menyadarkan umat manusia bahwa Yesus bukanlah Tuhan tidak apa-apa. Bahkan Paul Jong mengerahkan ya pasukan Gelorua untuk melaporkan saya. Saya bilang siapa takut, lu jual gua beli. Waduh, siapa ini yang ngorok nih? Pak Parna. Pak Parna saya turunkan. Pak Kok ada Parna. B2 di sini? Maaf. Kok ada B2 di sini? Bang Ali. Dan jangan-jangan Pak Parna Muslim, Bang Ali. Antum kejam sekali, dokter. Lanjut, Pak Evangelis. Ya itu saja ini sebenarnya, karena saya nggak Oke. pegang laptop, saya nggak mau bernarasi lebih jauh. Tapi Baik. saya dapat membuktikan literasi yang banyak dari kalangan kekristenan sendiri bahwa Yesus itu menikah. Bahkan papirus aslinya nih, coba ketik aja Ya, yang kecil ya. papirus asli Tidak lebih besar istri daripada Yesus. ATM ya kan? Benar Ya itu tidak? asli papirusnya, Betul. nggak bisa Manuskrip dibantah asli. itu. Oke, tema kita mau linear dengan ini ke Yesus menikah, karena tadi kita membahas tentang hasrat dulu. Sekarang naik ke atas tentang pernikahan Yesus. Gimana Vincent, Bang Ali, Venditor, Sleepy, Buset, sepakat membahas ini? Atau Boleh. Temanya ada tema sangat lain? menarik. Bang Temanya Ali, sangat menarik. are you ready? Lanjut. Sebentar, boleh izin Lanjut. bicara? Oke, Buset, mau membahas Iya. yang tadi atau Yang saya tadi. tidak tahu. Oke, yang tadi tentang Ya, asexual selamat or malam. not ya. Iya. Oke. Saya ada yang saya sepaham dengan teman-teman di sini ya, termasuk Bang Ali, bahwa kalau namanya 100% manusia berarti seutuhnya, termasuk punya hasrat seksual. Jadi saya tidak sependapat bahwa Yesus tidak punya hasrat. Tetapi menjadi persoalan adalah kita harus tahu bahwa ketika kita baca, karena ini kita bicara bahas kan dari sudut pandang yang luas. Tadi ada teman-teman dari Kristen, saya dari Kristen ya. Selamat datang. Kalau Saya dibilang Buset, sehat selalu. ya, Lanjut. ya, terima kasih Mbak Rifa. Jadi ketika dibilang Yesus punya hasrat, secara manusia betul 100%. Secara manusia kalau dia melapar makan, dia butuh makan dan sebagainya. Tadi sudah dikutip dari penjelasan Ibu Rita Wahyu. Tapi Injil tidak mencatat adanya hasrat seksual yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah ya, itu kita sampai di situ dulu. Jadi data dari Injil tidak mencatat adanya hasrat seksual dari Yesus. Tapi apakah kemungkinan Yesus punya hasrat? Punya. Saya yakin punya, karena dia laki-laki. Tetapi persoalannya di sini
Kita harus ingat bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus berkata bahwa dia datang itu untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. Pekerjaan yang diberikan Bapanya kepadanya itu apa? Penebusan umat manusia. Yang kedua, Alkitab mencatat bahwa pertama kali manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, itu tujuannya adalah untuk menjadi representasi dari Allah pencipta yang tidak dilihat secara langsung oleh makhluk lain, kecuali oleh manusia yang diberikan keistimewaan itu. Nah, tetapi kenyataannya kalau di dalam Alkitab manusia gagal. Manusia gagal. Oke, Manusia jangan pertama lari dulu. gagal. Jangan Sabar. melebar Karena dulu. enggak, itu ada kaitannya. Kita nggak bisa bicara tentang Yesus Tidak. punya Bentar, hasrat, enggak. sabar. Nah, Izin, kan? saya menghargai Anda. Anda sudah membawa ke dogma Anda, sementara kita belum masuk ke ranah itu. Oke? Oh, bukan. Kita akan ke sana. Ini Iya. bukan masalah dogma. Ini Sorry. saya kan tidak. Izin, dengarkan saya dulu. Kita hanya sebatas membahas Yesus itu asexual or not, dan Anda sudah menjawab, Anda sepakat dengan Bang Ali bahwa dia memiliki hasrat seksual tapi menahan diri. Enough for that, ya, enough. Jadi kalau Anda ingin membahas lebih lanjut, nanti kita di tema yang lebih ekstrim, Yesus menikah. Nanti baru Anda ajukan argumen itu di situ, oke? Bisa? Oke, saya sudah kasih peluang bicara Boleh saya tanggapi sedikit. Tadi kan Bang Ali bilang kan kalau manusia itu punya hasrat, termasuk hasrat seksual, berarti kalau manusia punya hasrat seksual, kemudian kalau sama dengan makan, apa bedanya makan? Makan, minum itu sesuatu yang sia-sia, buang waktu, jadi kotoran dibuang di jamban. Tapi kita harus ingat bahwa makan minum sebagai manusia bukan hanya untuk hal-hal sesaat. Makan minum itu punya tujuan untuk punya tenaga, punya kekuatan untuk menjalani kehidupan, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hasrat seksual, manusia masih bisa hidup kalau tanpa hasrat seks, tanpa melakukan seks pun manusia masih bisa hidup. Jadi stop dulu. Nggak apple to apple di situ. Ya. Oke, stop dulu. Berarti kita sudah langsung masuk ke tema, dan karena ini mentionnya Bang Ali, maka Bang Ali akan menjawab. Nanti akan bergiliran teman-teman mendapatkan waktu untuk membahas. Pertama, kita dudukkan dulu perkara, sepakatkah kita bahwa Nabi Isa atau Yesus menikah atau tidak? Itu nanti kita akan persepsi kita pecahkah atau kita samakan dulu. Bang Ali silakan tanggapi Buset tadi. Karena dia mention Bang Ali. Bang Ali bisa tangkap poin-poin yang disampaikan Buset tadi? Bang Ali? Bang Ali sudah tidur kah? Bisa saya tangkap. Saya mendengarkan dengan jelas. Silakan Bang Ali. Terima kasih Pak Buset. Ya, Pak Buset memberikan sebuah narasi jujur yang sesuai dengan logik yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan kaidah berpikir yang sempurna, bahwa yang namanya manusia itu konsekuensinya harus memiliki semua sifat kemanusiaan dan insaninya itu dalam dirinya. Baru bisa dikeraskan sedikit lagi Bang Ali suaranya? Oke. Dan saya juga setuju bahwa ada hasrat-hasrat yang bisa dinihilkan atau dimakzulkan tanpa perlu mengatakan dia bukan manusia secara sempurna, sebagaimana menahan rasa amarah, rasa emosi, itu bagian dari perasaan. Dan adapun kebutuhan kehidupan yang mutlak seperti makan, istirahat, buang air besar, yang merupakan insting dari kehidupan yang harus dialami, jika tidak dilakukan maka kematian yang akan didapat, itu juga ada. Apakah berketurunan atau berpasangan masuk dalam yang primer atau sekunder, itu yang perlu kita kaji sekarang. Apakah kebutuhan berpasangan bagi manusia itu tidak primer, bukan kebutuhan utama dalam kehidupan, atau sebaliknya, dia hanya kebutuhan sekunder. Bisa kita lakukan dan kehidupan kita dikatakan sempurna atau tidak sempurna. Itu yang menarik untuk kita kaji. Itu mungkin pengantar dari saya.
Oke, Bang Buset sudah menangkap Bang Ali. Saya tidak izinkan Anda dulu untuk TikTok saling menanggapi karena kita akan berbagi untuk menyampaikan argumen. Tadi kita sudah membahas bahwa ada dua. Dari poin itu kita beranjak maju untuk membahas pada akhirnya Yesus menikah atau tidak. Nah, silakan saya mulai dulu dari yang paling bawah dulu ya. Suara saya putus-putus? Suara saya putus-putus kah? Halo? Enggak, Uni. Halo, Bersih-bersih lanjut. guys. Oke, thank you. Aman. Goldian, silakan. Tema kita naik yaitu Yesus menikah atau tidak. Yesus dan Isa menikah atau tidak. Silakan Goldian. Cek suaraku jelas nggak Uni? Jelas banget. Oke. Bismillah, terima kasih ya sebelumnya Uni. Ini merupakan suatu tema yang mungkin terkesan agak sensitif untuk saudara-saudara kita kekristenan, tapi juga tema ini sangat indah sekali, sangat menarik sekali kalau dibahas. Mungkin aku awali dengan landasan posisi Yesus itu di kacamata teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu memiliki yang disebut duinatur, yang mana dia itu 100% manusia dan juga pula 100% Tuhan. Di sini teman-teman Kristen semuanya hampir ya, sekte Trinitarian sepakat bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, yang pengen fokus ku bicarain tentang 100% manusia ini. Kalau kita bicara tentang manusia, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bang Ali bahwa manusia sejatinya secara naturalnya, secara alamiahnya dia makan, setelah makan dia lalu melakukan fungsi yang ada di dalam tubuh, yakni buang kotoran, terus dia ya juga pasti ada yang namanya fungsi reproduksi juga, ada yang namanya di dalam manusia itu hasrat, dan itu bawaan secara natural. Entah hasratnya seksualnya itu dia gay, lesbi, atau mungkin hetero. Dan itu kodrat yang dimiliki oleh semua manusia. Bahkan agama juga menyatakan hal itu. Nah, sekarang aku pengen ulik manusia, karena Yesus 100% manusia, bukan 80% manusia. Jadi aku nggak menghilangkan segala fungsi manusianya. Di dalam manusia itu ada yang namanya hormon spermatozoid. Dan secara medis hormon spermatozoid itu perlu dan sangat harus dikeluarkan. Entah dengan cara yang seperti dilakukan Onan di dalam kitab Kejadian, dia colai bahasa kerennya, atau berhubungan seksual, atau mungkin mimpi basah. Nah, jadi yang ingin kutanyakan nanti kepada teman-teman Kristen, jikalau Yesus tidak menikah, hormon spermatozoid ini dikeluarkan dengan cara apa? Dia onani kah? Dia mimpi basah thank kah? you. Atau dia berhubungan seksual? Terima kasih. Oke, thank you untuk sama-sama biar adil pembagian waktu. Silakan Buset. Terkait Yesus menikah atau tidak, jikalau ingin menyanggah Goldian silakan langsung saja, atau membawa sebuah prolog dulu ya, monggo silakan. Kalau kembali ke catatan Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus kemudian menikah. Kalau ditanyakan atau dikaitkan dengan pemahaman bahwa dari teman-teman Muslim bahwa Yesus menikah, itu saya pikir itu pemahaman teman-teman ya. Saya tidak bisa paksakan atau mengubah itu. Tapi kalau ditanyakan pada pemahaman Kristen, memang ajaran Alkitab dan apa yang dicatat data dalam Alkitab tidak ada bukti bahwa Yesus menikah. Kenapa Yesus tidak menikah? Kenapa Yesus Goldian, secara sorry, manusia... saya turunkan dulu, nanti naik lagi karena Anda melakukan pelanggaran. Gunakan diksi-diksi yang normal ya. Kalau ada kata-kata seperti, mohon maaf ya, kata-kata BODOH, tolong diganti dengan kata-kata yang tidak terdeteksi sebagai penghujatan supaya kalian akunnya aman, oke? Oke, silakan lanjut. Buset, sorry, saya potong tadi. Lanjut. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Jadi Injil tidak mencatat bahwa Yesus menikah. Kalau ditanyakan kalau Yesus memang 100% manusia, punya hasrat, kenapa dia tidak menikah? Kenapa tidak menikah? Tadi saya sudah mengutip salah satu ayat, yaitu Yohanes 4 ayat 34. Dan kita perlu ketahui dalam catatan Injil itu
usia kehidupan Yesus hanya sampai 33 sampai 33,5 tahun di dunia. Dan tujuan utama dia datang bukan untuk membentuk sebuah keluarga seperti pada umumnya manusia. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kemudian Yesus mengatasi hasrat seksualnya. Nah, Alkitab tidak mendetilkan apakah dia melakukan onani dan sebagainya, tapi saya yakin tidak dilakukan hal itu karena itu akan melanggar perintah firman Tuhan sendiri yang dicatat Alkitab bahwa onani atau masturbasi itu sebagai bagian dari dosa karena membunuh benih yang hidup, ya. Sperma itu benih yang hidup. Jadi Yesus lakukan apa? Ya, kita ketahui bersama dalam dunia medis atau bahkan psikologi hari ini kalau manusia itu terlalu banyak onani itu juga jadi penyakit. Dan biasanya orang yang melakukan itu karena dia tidak punya banyak aktivitas dalam hidupnya. Lebih banyak waktu yang terluang sehingga tidak ada hal lain yang dikerjakan dan bisa saja yang dilihat adalah hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu seksual. Nah, bagi Yesus zaman itu, terlebih lagi dengan tidak adanya internet dan sebagainya, dan dia sendiri tahu tujuan kenapa dia datang, untuk apa dia dilahirkan sebagai sosok manusia, firman yang jadi manusia, maka saya yakin 33,5 tahun yang dia jalani bukanlah untuk mengikuti keinginan atau hasrat itu, tetapi untuk memenuhi atau menggenapi rencana yang ditetapkan untuk dikerjakannya melalui dirinya, yaitu menebus manusia berdosa. Terima kasih. Good point. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat apresiasi pemaparan Pak Buset, luar biasa ya. Bagi ini baru saya mendapatkan wawasan baru dari teman-teman Kristen ini. Kita harapkan Pak Buset izin untuk memfollow akun saya, Bang Ali, Vincent dan teman-teman di sini agar kita bisa lebih intens untuk interaksi dan nanti kita akan adakan diskusi lanjutan. Karena kalau Anda tidak follow kita, maka kita tidak dapat notif ketika kita sedang live. Saya sudah follow Anda. Izin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buset. Nanti akan ditanggapi oleh teman-teman lain. Evangelis Yonatan Andar mau membuat prolog atau sudah cukup dengan yang pertama tadi? Karena kita akan lemparkan ke yang lain dulu sehingga kita nanti akan hadirkan diskusi-diskusi di sini. Evangelis Yonatan Andar sudah tidurkah? Halo? Ya udah. Oke, mau prolog atau silakan. Saya sih tadi sudah disampaikan di awal ya. Ya, tadi sudah cukup disampaikan. Apa Ya, itu saja dulu untuk nanti kita lanjut? iya. Itu saja nih. Terima kasih. Sleepy standby dulu. Ini saya Mami rasa kamu belum atau kamu ingin bicara? Sleepy? Oke, dia udah sleepy sepertinya. Venditor? Iya. Oke, silakan. Jika ingin skip aja nggak apa-apa. Langsung ke Bang Ali. Yonatan itu bilang Yesus menikah. Jangan menanggapi dari dulu, mana, prolog Pak? dulu. Jangan tanggapi dulu, prolog dulu. Dalam perspektif iya, Anda lewat silakan dulu deh. paparkan. Oke, lewat dulu. Bang Ali silakan, Bang Ali. Prolog, Bang Ali. Tentang Yesus atau Nabi Isa ini menikah atau tidak. Bang Ali? Skip atau gimana? Oke, lanjut. Baik ya. Mungkin saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Saudara Nandar, bagaimana perspektif kita terhadap kehidupan yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa sunnatullah itu adalah kehidupan atau ketetapan Tuhan yang telah diberikan dalam penciptaan alam semesta ini, termasuk dalam sisi makhluk yang bernama manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini memang dari dua gender saja. Dari dua gender apa? Dari gender yang bernama laki-laki dan perempuan. Dan dari dua gender ini akan menghasilkan sebuah proses wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Maka pertemuan laki-laki dan perempuan dari dua gender manusia ini menghasilkan anak keturunan juga dari kalangan laki-laki dan perempuan. Begitulah seterusnya. Inilah proses atau tujuan Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
bahwa dari sunnatullah yang dijalankan dalam kehidupan para nabi dengan firman Allah dalam surat surat apa itu yang mengatakan bahwa para rasul menikah? Ya, ya Nathan Anda Gus Yonat itu tahu itu dalilnya tentang Iya, sama para nabi nikah. A'rad ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38. Iya. Ar-Ra'd. A'rad. Iya, Ar-Ra'd 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana lirasulihi wa ma kana lirasuli an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri serta keturunan, dan tidak ada hak bagi setiap rasul mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah saja. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang telah ditentukan. Ini adalah suatu gambaran khabar dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi, bahwa sunnatullah, ketetapan Allah itu adalah manusia berpasang-pasangan, dan apalagi pemuka dari manusia itu yang kita kenal dengan gelar Rasul dan Nabi, maka mereka seharusnya yang harus mendahului dalam ketentuan berpasang-pasangan ini. Kemudian ya Allah, lupa saya apa yang mau saya sampaikan di jam segini. Ya, sepertinya hari pun sudah terlalu larut ya. Saya pikir tema ini bisa continue besok ya, karena saya juga kita juga punya aktivitas ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung. Ya, jadi gini. Saya juga harus istirahat karena saya besok juga bekerja dan saya juga harus fokus dengan apa yang harus saya lakukan besok. Jadi saya izin buat teman-teman besok. Satu sedikit lagi karena ini ingat. Allah menyempurnakan sunnatullah ini dengan firman-Nya, la tabdila li khalqillah. Tidak akan merubah ketentuan Allah dalam penciptaan manusia yang telah Allah tentukan untuk berpasang-pasangan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pengecualian dan tidak ada perubahan dalam sunnatullah yang telah Allah tetapkan dalam ketentuan kehidupan, bahwa manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Manusia ya, apalagi pemuka manusia yang kita kenal dengan Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan dalilnya Bang Ali bahwa Bismillahirrahmanirrahim, zuyyinna lin-nasi syahwati minan nisa. Tidak ada di situ pengecualian apalagi terhadap Nabi. Artinya kecenderungan terhadap wanita itu natur yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mungkin itu poin dari kita umat Islam yang mengatakan ya bisa jadi Nabi Isa menikah segala macam, dengan besok kita paparkan pembuktian berdasarkan dalil faktual, baik kita secara komprehensif besok kita bahas. Mungkin karena malam ini sudah larut sekali, kita sama-sama lelah. Bang Ali juga besok punya aktivitas yang dikerjakan, begitu juga Vincent dan Bang Buset. Izin Bang Buset, Anda bersedia besok mungkin masuk ke room ini dengan membahas hal yang sama, atau Anda juga mengusung topik baru untuk kita diskusikan, is okay. Saya siap membuka room ini untuk Anda, saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan berdiskusinya untuk Mbak Rifa dan teman-teman di sini. Saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin sedikit menanggapi saja tadi ya, karena tadi dari sisi teman-teman mengambil dari kitab suci teman-teman ya. Tapi dari sisi kami, saya perlu menambahkan ada beberapa hal. Yang pertama, seks itu menurut Alkitab itu suci dalam konteks pernikahan dengan pasangan yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Yang kedua, kecuali di luar itu ya. Kemudian yang kedua, menikah itu di satu sisi adalah sebuah perintah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, tetapi di sisi yang lain itu juga adalah sebuah anugerah atau sebuah karunia, di mana di dalam karunia itu manusia diberikan ruang untuk memilih menikah atau tidak menikah. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita harus pahami bahwa dalam konteks ajaran Alkitab, tidak semua nabi dan rasul dalam Alkitab
yang ada atau di dalam kitab suci Kristen itu kemudian menikah, termasuk Kristus sendiri. Terima kasih. Oke, thank you Buset. Vincent, ada Ya, yang disampaikan, silakan. terakhir ya. Jadi gini, eh, laki-laki yang 100% manusia normal, ketika dia menerima beban pekerjaan yang berat, otomatis dia selalu mencari pelampiasan karena dia memiliki hormon adrenalin, hormon estrogen dan lain sebagainya, ya kan, di dalam diri laki-laki. Nah, terkadang kita lihat di kehidupan eksekutif muda banyak orang-orang yang CEO yang pekerjaannya melelahkan, dia sampai mencari healing ke tempat klub-klub malam untuk melupakan masalahnya yang penat. Padahal penelitian dari jurnal sebenarnya yang baik adalah dengan cara secret energy exchange atau berhubungan seksual. Karena berhubungan seksual itu dapat mendapatkan hormon endorfin yang memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kita bisa lihat seseorang ini tidak pernah mendapatkan hormon endorfin itu dari sikapnya. Apakah ini ada kaitannya dengan beberapa peristiwa? Salah satunya adalah pohon yang tidak salah apa-apa dikutuk. Lalu peristiwa kejadian di perahu. Perahu ini ketiduran, dibangunkan oleh temannya, oleh muridnya, lalu dia Next menghardik topic badai. itu ya, oke. Betul. Jangan trigger Buset untuk membahas ini untuk hari ini. Dan mengusir sudah babi kita tiga sisakan. rasa, ya Oke. kan? Jadi Kita nggak ada rasa sisakan untuk empati besok. untuk Mungkin itu, Bang seperti itu. Vincent perlu belajar fokus dalam diskusi ya, karena Anda menarik banyak bagian kitab suci Kristen, tapi tidak memahami konteks ayat-ayat itu. Izin Terima besok kasih. Iya, untuk apakah ada menanggapinya, kaitannya, Bang? silakan. Saya kan Iya, tanya nanti apakah ada Bang kaitannya Vincent, kita karena udah tidak jawab. memiliki hormon endorfin itu tadi kan Sisakan begitu. buat besok. Tolong Ya. dicatat Iya, poin-poin ini dari disimpan Vincent, aja, Bang disimpan, Buset. Ya, disimpan, Ini kan di-save dulu, tenang. ini spoilernya Teman-teman. Ya, untuk ini besok. spoiler untuk besok ya. Kira-kira premis dari Vincent. Kemudian kita rungkat dulu roomnya Bang Ali juga. Terima kasih buat dokter-dokter luar biasa, narasumber-narasumber hebat kita. Wah, keren banget. Ada Bang Buset dan ada teman-teman yang tadi ada, siapa tadi tuh saya lupa, beberapa orang teman-teman Kristen yang luar biasa ya. Mereka baru masuk bergabung dengan kita dan hanya beberapa orang saja yang menunjukkan indikasi ketaatan